Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah. Alhamdulillah pagi-pagi hari ini kita masih dalam nikmat yang Allah berikan pada kita, nikmat iman, nikmat Islam, terkhusus nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk terus mengisi hari-hari kita dengan amal-amal ibadah. Mudah-mudahan apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan, seluruhnya diridhoi oleh Allah dan menjadi asbab, menjadi jalan kita menuju meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita awali materi pelajaran kita, pendidikan agama Islam. Sama-sama terlebih dahulu kita membaca doa, Rabbi zidna ilman wa zidna fahman. Ya Allah, tambahkan ilmu kami dan pertinggilah kecerdasan kami. Baik anak-anak, pagi hari ini di pertemuan yang kelima kita akan mempelajari berkaitan tentang kerja keras dan tanggung jawab. Ya, insya Allah setelahnya kita belajar berkaitan tentang kerja keras dan tanggung jawab dalam ajaran agama kita, agama Islam. Mudah-mudahan membuat kita semua semakin yakin bahwa memang sebenarnya agama mewajibkan kita semua, umatnya, untuk bekerja keras, bertanggung jawab dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita setelah belajar ini juga, kajian pagi-pagi hari ini, kita bisa berperilaku kerja keras dan tanggung jawab dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa menganalisis, mengevaluasi perilaku kerja keras dan tanggung jawab apa saja dalam kehidupan kita, dan juga mengaitkan perilaku bekerja keras, jujur, tanggung jawab, adil, toleransi dalam kehidupan sehari-hari yang berkembang di masyarakat dengan penuh rasa iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita belajar berkaitan tentang kerja keras dan tanggung jawab dengan memahami ajaran Islam tentang bekerja keras dan tanggung jawab semata-mata untuk meningkatkan iman, agar kita semua memiliki semangat bekerja keras dan tanggung jawab atas amanah yang telah diterima dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. Baik, kita ke pengertian. Apa sih sebetulnya kerja keras dan tanggung jawab itu? Anak-anak sekalian, secara bahasa kerja keras, ini ada dua suku kata. Pertama kerja, yang berarti melakukan suatu pekerjaan atau melakukan suatu perbuatan. Kemudian keras artinya gigih, sungguh-sungguh. Jadi kerja keras itu adalah berusaha, berjuang dengan keras, sungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu untuk mencapai satu tujuan. Itu kerja keras. Ya, bagaimana tujuan bisa tercapai kalau kita berleha-leha, bermalas-malasan, dan tidak bersungguh-sungguh, berangan-angan saja, berandai-andai saja, maka tidak akan pernah tercapai tujuan kita. Oleh karena itu kita harus berusaha semaksimal mungkin, dan itulah yang dinamakan dengan kerja keras. Kemudian pengertian tanggung jawab, di dalam kamus bahasa Indonesia itu, apa tanggung jawab itu? Keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, segala resiko, segala apapun, ya, berani untuk bertanggung jawab, ya, berkewajiban menanggung, memikul, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Jadi apapun resikonya, apa yang kita amalkan, kita kerjakan, yang kita ucap, ya, keseluruhannya kita bisa bertanggung jawabkan berdasarkan kebenaran. Bekerja keras dalam Islam, baik anak-anak semua, kita akan mempelajari dalil, ya,
atau perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya, surah At-Taubah ayat 105 yang Allah firman-Nya yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Maaf. Yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu. Allah memerintahkan kepada kita untuk bekerja. Jangan berleha-leha, bermalas-malasan, berangan-angan, tulul amal apalagi. Maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Ya, hasil usaha kita, ikhtiar kita, amalan-amaliyah kita seluruhnya, ya, tidak ada yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dia masih mau berusaha, ya, setelah ikhtiar, kemudian dia berdoa, setelah berdoa dia tawakal, berpasrah diri, apapun hasilnya setelah usaha dan doa itu, semuanya la haula wala quwwata illa billah. Ya, kita ini tidak ada dana upaya selain daya dan upaya itu datangnya dari Allah dan atas izin Allah. Kaki kita bisa melangkah, tangan kita bisa beramal, ya, mulut kita bisa berbicara, keseluruhannya atas izin Allah dan atas ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak-anak sekalian, bekerja dalam pandangan Islam apa sih? Ya, muatannya apa itu? Kata bekerja itu apa muatannya? Yang pertama, di dalam Islam orang yang bekerja itu dia berarti sudah beribadah. Ya, dengan kembali lagi dalam Islam itu innamal a'malu binniyat. Setiap amal perbuatan itu, ya, harus sesuai dengan niatnya. Ya, jadi perbaiki niat kita, perbarui niat kita, perbagus niat kita. Niat, sebaik-baik niat adalah ikhlas karena Allah, ya, lillahi ta'ala. Kita ingat, supaya bekerja ini bernilaikan ibadah, di dalam salat kita sering membaca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku lillah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bekerja itu dalam pandangan Islam itu adalah rahmat. Berusaha, ya, itu adalah rahmat Allah. Ya. Dan rahmat ini, ya, apa? Bekerja menjadi sarana sampainya rizki. Jadi orang keluar dari rumah untuk dia bekerja tanpa malas, ya, melakukan segala sesuatu aktivitas dengan terus bersandarkan diri kepada Allah di dalam setiap aktivitasnya, maka insya Allah akan memancing, akan menarik, ya, dan sampainya rizki, ya, atau rahmatnya Allah kepadanya. Ya, ibadah bekerja merupakan perintah Allah. Bekerja merupakan perintah Allah. Ingat ya anak-anak, perintah Allah, bekerja merupakan perintah Allah, itu juga sama dengan ibadah. Kemudian bekerja itu amanah. Kenapa amanah? Sebab nanti kita akan, ya, ada hasil dari bekerja yang kita perbuat, yang kita amalkan. Di dalam pandangan Islam itu man ja'a bil hasanati, ya, falahu ajrun. Siapa yang berbuat amal soleh, berbuat kebaikan, pasti akan dapat pahala. Ya.
Tapi sebaliknya, man ja'a bis-sayyi'at, siapa orang yang beramalnya amal sayyi'at, amal buruk, amal jelek, ya, itu pun akan mendapat balasan, tapi dosa akan mengakibatkan siksanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, niat ibadah berpahala, bahkan berkali-kali lipat pahalanya, ya. Walaupun cuma baru niat tapi belum dikerjakan untuk ibadah, maka sudah berpahala. Namun sebaliknya, niat untuk maksiat, untuk berbuat dosa, walaupun belum dikerjakan, ya, dan andai pun ditinggalkan karena sudah niat berbuat jelek tapi dia tinggalkan, maka yang tadi seharusnya niat jahat akan berakibat dosa, maka niat jahat yang ditinggalkan akan menjadi pahala pula, bernilaikan ibadah. Kemudian panggilan, bekerja itu panggilan, ya, secara tidak langsung adalah motivasi, ya, penyemangat dalam hidup. Maka orang yang bekerja itu sebetulnya sedang menyemangati hidupnya untuk meraih tujuan. Apa tujuannya? Kalau dalam pandangan Islam, tujuan kita dalam beramal itu tiada lain selain mardatillah, yakni meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Beribadah jangan pernah mengharap-harap pahala. Sebab yang memasukkan kita ke dalam surganya Allah bukan asbab dari pahala, bukan dari sebab kita banyaknya amal-amalan soleh kita. Apa arti pahala dan amal soleh jika pahala dan amal soleh tadi tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala? Yang kita ubar, yang kita kejar dalam dunia ini adalah apapun yang kita kerjakan, kita bekerja, ya, seluruhnya adalah untuk meraih ridha Allah. Di dalam surah Az-Zumar, di dalam surah Saba ayat 13, i'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadis syakur. Bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, ya. Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang berterima kasih, ya. Wa qalilun min ibadis syakur, ya. Hanya sedikit yang bersyukur pada Allah. Kebanyakan orang kalau sudah dapat nikmat, kalau sudah dapat rezeki, kalau sudah dapat kebahagiaan, dan kebahagiaan itu melalaikan dan melupakan dia kepada yang memberikan kebahagiaan itu. Siapa yang memberikan kebahagiaan? Tidak ada yang memberikan kebahagiaan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ampunan pun hanya milik Allah. Dalam surah Az-Zumar ayat 39, qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni 'amil fasawfa ta'lamun. Katakanlah, hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, sungguhnya aku akan bekerja pula, maka kelak kamu akan mengetahui. Dicintai Allah makan dari hasil usahanya sendiri, ya. Ini hadis bisa kalian baca sendiri, ya. Tidak seorang yang memakan satu makanan pun yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya sendiri, ya. Jangan pernah kita berharap-harap kepada makhluk selain Allah. Berharaplah hanya kepada Allah. Sebab ketika kita berharap-harap kepada selain Allah, kepada makhluk Allah, kepada manusia, ya, barangkali dapat dari dia, atau barangkali nanti dikasih dia. Tapi kenyataannya belum tentu, ya, manusia akan, ya, menjawab setiap kesusahan kita. Tapi Allah, securhat apapun kita, maka Allah maha mendengar. Allah maha Al-Wahhab, maha menerima. Allah maha ghaniyun, Allah maha kaya, Allah maha rahman, maha rahim, maha pengasih, maha penyayang, segala macam. Pekerjaan terbaik dalam hadis Rasulullah SAW,
khairul kasbi kasbu yadil amil idza nasaha. Rasulullah bersabda, sebaik-baik pekerjaan adalah pekerjaan seorang dengan tangannya jika dia ikhlas. Jadi setelah berbuat, beramal, bekerja dengan kerja keras, ya, apapun hasilnya, apapun yang dikerjakan ikhlas. Artinya ikhlas itu semata-mata hanya kepada Allah, hanya untuk Allah. Ya, kita sholat, kita ikhlas karena Allah. Kita belajar, ikhlas karena Allah. Kita bekerja nyari uang, itu pun harus ikhlas karena Allah. Apapun yang kita kerjakan karena Allah. Bekerja lebih dicintai daripada meminta-minta. Oleh karena itu Rasulullah SAW bahkan dalam hadisnya itu, bahkan al-yadul ulya khairu min yadis sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maka Islam tidak pernah mengajarkan umatnya, Rasulullah tidak pernah mengajarkan kepada umat-umatnya untuk mengemis, meminta-minta, berharap-harap kepada makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Bernilai sedekah yang dimakan hewan dari pekerjaan kita. Kalau kita punya hasil untuk kerja, punya gaji, ya, punya penghasilan, baik itu materi, uang dan sebagainya, kemudian kita bagikan sebagai makanan hewan, ya, kepada hewan peliharaan kita, maka itu bernilaikan sedekah. Setiap pekerjaan sama dengan tanggung jawab, ya. Hadis, ya, ini hadis, ini dalil-dalil berkaitan tentang perintah untuk kerja keras dan tanggung jawab. Nah sekalian, kemudian hikmah bekerja keras apa? Bekerja keras dengan penuh tanggung jawab akan dicintai oleh Allah. Tuh, kita akan dicintai Allah. Karena itu termasuk ibadah. Jika Allah mencintai seorang hamba tadi, maka pasti Allah akan memberikan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi. Memberi rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Inilah hikmah terbesar. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini hikmah bekerja keras yang kedua, mengembangkan kemampuan diri, baik bakat, minat ataupun hal lain. Dengan melakukan pekerjaannya serta dengan tanggung jawab, maka ia akan menjadi seorang yang profesional. Ya, terus belajar, mengembangkan kemampuan. Bekerja keras akan membentuk diri menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan disiplin. Ya, mengangkat derajat dan martabat. Iyalah sudah pasti. Sebab tadi, ya, al-yadul ulya khairum min yadis sufla, tangan di atas lebih baik tangan di bawah. Kita bisa memberikan kepada orang lain, baik kebahagiaan bentuknya senyuman sekalipun, atau apapun yang kita miliki, kita berikan kepada orang lain, ya, maka secara tidak langsung kita akan merasa diri kita lebih mampu ketimbang orang yang kita berikan. Tapi sebaliknya, jika posisi kita justru tangan yang di bawah, justru kita berharap, justru kita meminta, ya, maka siap-siaplah akan mendapati kekecewaan di dalam hidup. Meningkatkan derajat hidup dengan melakukan pekerjaannya secara sungguh-sungguh, maka ia akan memperoleh imbalan, gaji, upah yang sesuai, yang akan mengangkat taraf hidupnya. Ya, apalagi kehidupan sekarang ini, ya, serba sulit, terlebih lagi dalam pandemi seperti sekarang ini. Maka orang yang kerja keras sungguh-sungguh seperti orang tua kita, ayah kita, ya, bapak kita, hargai hasil usahanya. Bahkan ada yang pergi pagi pulang pagi, ya, pergi malam pulang malam. Itu semata-mata dia kerja keras untuk meraih ridha Allah, tujuan hidupnya bahagia tidak hanya di dunia tapi bahagia juga di akhirat. Ya anak-anak, ini ada beberapa cerita, ya, teladan tentang kerja keras dari khalifah ketiga setelahnya Nabi, ini Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan, sahabat Nabi yang aktif berdakwah, juga bekerja keras hingga menjadi pengusaha yang sukses. Bahkan, ya, di Jazirah Arab itu, di Mekah itu masih ada
peninggalan, ya, yakni sumurnya Sayyidina Utsman bin Affan itu jadi jariah dengan air yang tidak habis-habis. Ya. Allah bin Auf. Ya, nanti kalian silakan kalian simak. Kemudian ada cerita Sa'ad Al-Ansari, silakan baca. Nah, tugas kalian adalah cari contoh seorang yang tokoh yang bisa menjadi teladan dalam bekerja keras dan penuh tanggung jawab. Siapa kira-kira contoh tokoh, ya, tokoh bisa siapa saja ini tokoh. Kemudian tuliskan cerita dalam selembar kertas A4. Jangan lupa cantumkan sumbernya dan referensinya. Kumpulkan tugas ya kepada saya Japri aja di WA. Dan soalnya pengertian kerja keras secara bahasa dan setelah itulah pandangan Islam tentang kerja keras bagaimana. Kemudian dalilnya tadi ya, tentang perintah kerja keras. Kemudian hikmah bekerja keras, dan tuliskan contoh teladan dalam bekerja keras dan tanggung jawab. Demikian anak-anak semua kajian kita pada pagi hari ini tentang kerja keras dan tanggung jawab. Jika ada yang kurang jelas mau dipertanyakan, silakan kalian langsung komentar di bawah video ini. Saya tutup akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.